Setelah menerjemahkan CP, kita kini punya sekumpulan TP dari semua elemen. Selanjutnya, TP tersebut kita susun menjadi sebuah alur untuk satu fase. Kali ini, kita akan praktik menyusun ATP dengan menggunakan tujuan-tujuan pembelajaran pada mata pelajaran seni rupa di fase E. Alur tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka atau ATP merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang sudah disusun secara sistematis dan logis untuk satu fase. Sehingga ATP tidak disusun per kelas, melainkan per fase. Alur tujuan pembelajaran ini disusun secara linear sesuai urutan tingkat kesulitan dan kedalaman kompetensi yang perlu dibangun untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase. Saat menyusun ATP, langkah pertama yang dilakukan adalah 1. Berkolaborasi. Karena ATP disusun untuk satu fase, maka berkolaborasilah dengan guru yang mengajar dalam fase yang sama. Misal, untuk guru fase D, maka berkolaborasi dengan guru kelas 7 sampai kelas 9 SMP. Dalam membagi TP per kelas, perlu dipertimbangkan mengenai tingkat kesulitan dan ketersediaan waktu. Misal, jumlah TP untuk satu fase dibagi rata per jenjang. Atau, pembagian TP di kelas 7 lebih sedikit karena mau difokuskan pada pembiasaan lingkungan dan suasana belajar baru di jenjang SMP. Dengan begitu, pembagian TP di kelas 8 dan 9 akan lebih banyak. Bisa juga dilakukan pembagian sesuai kompetensi dan ruang lingkup. Misal, di kelas 7, pembelajaran lebih banyak tentang pengenalan teknik dan identifikasi. Lalu, di kelas 8 dan 9, lebih ke aplikasi dan refleksi. Setelah dibagi per kelas, guru kelas dapat membagi-bagi kembali ke dalam semester 1 dan 2. Langkah kedua, lakukan pengurutan tujuan pembelajaran untuk satu fase secara logis. Contohnya, murid diajak dulu untuk melakukan identifikasi unsur seni rupa dalam lingkungan sekitarnya. Adapun unsur seni rupa yang diamati bisa memilih titik, garis, tekstur, warna, ruang, nilai, dan bentuk. Setelah mengidentifikasi, kemudian murid mempelajari cara menggunakan unsur tersebut dalam bentuk karya 2 dimensi atau karya 3 dimensi. Karyanya pun bisa berbagai macam. Contoh karya 2 dimensi seperti menggambar, melukis, membuat kolase, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh karya 3 dimensi seperti membuat patung, maket, diorama, atau nirmana 3 dimensi. Kemudian, murid belajar bereksperimen dengan berbagai alat dan bahan untuk menciptakan karya. Setelah bereksperimen, murid diajak untuk memilih sendiri alat, bahan, teknik, dan teknologi yang sesuai dengan keperluan karyanya. Dan akhirnya, murid dapat menciptakan sendiri karya yang menunjukkan hasil pengamatan, pengalaman, ekspresi, perasaan, atau empati terhadap suatu tema atau isu tertentu. Jika dilihat cara pengurutan ini, dimulai dari yang mudah dan konkret menuju ke yang lebih susah dan abstrak. Semua TP yang sudah kita rumuskan saat menerjemahkan TP bisa kita urutkan dengan cara seperti ini untuk satu fase. Inilah yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Sebuah rangkaian peta belajar murid dalam satu fase yang disusun agar murid mendapatkan pengalaman belajar yang berkelanjutan menuju capaian pembelajaran yang diharapkan di akhir fase. Ibu dan Bapak Guru, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa ATP dapat disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti 1. Karakter dan kecepatan belajar peserta didik. 2. Ketersediaan sumber daya di sekitar. 3. Mempertimbangkan tingkat kesulitan atau kompleksitas dari TP. Kita sebagai pendidik pun dapat meninjau kembali efektivitas alur dan ATP dapat direvisi setelah jangka waktu tertentu. Itulah tadi contoh cara menyusun ATP. Jika kita ulas kembali, ada 2 langkah yang dilakukan yaitu 1. Berkolaborasi dengan guru yang mengajar dalam fase yang sama.
2. Menyusun urutan tujuan pembelajaran secara logis. Selamat mencoba!